201623045 bersama dengan rekan saya Hawalia dengan NIM 12016230013 akan berbincang dengan salah satu tokoh nasional yang memiliki segudang prestasi nih teman-teman. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Yahya Andisa Sultan nih teman-teman. Nah, Pak Yahya ini merupakan seorang alumni dari Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Negeri Indonesia. Dan saat ini Wiwin juga merupakan wakil dari Lembaga Kebudayaan Betawi, sekaligus ketua dari Asosiasi Tradisi Lisan dan juga praktisi dari Sanggul Hikayat Betawi. Nah, selain itu, Pak Yahya juga aktif nih teman-teman menjadi seorang penulis, pengajar, pembicara yang mengisi banyak acara seminar-seminar, talk show, dan juga menghadiri pagelaran-pagelaran budaya Betawi. Dan Pak Yahya ini juga sering menghadiri acara bedah buku loh, serta Bapak ini juga sudah memiliki banyak buku-buku terutama antologi puisi yang sudah diterbitkan. Ya, selanjutnya Pak Yahya ini juga pernah menjadi salah satu anggota Dewan Juri ya Pak dalam Malam Anugerah Sayembara Novel 2016 yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Nah, kemudian Pak Yahya juga pernah menjadi Dewan Juri Festival Film Pendek Jakarta 2024. Kemudian Pak Yahya juga pernah menjadi Dewan Juri pemilihan Abang None. Nah, baik, untuk mengetahui lebih lanjut sosok Pak Yahya ini seperti apa, langsung aja kita berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Pak hari ini Pak? Ya, alhamdulillah wa syukurillah masih dikasih kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita bernapas dan memberikan kemanfaatan kepada kehidupan ini. Kemudian aktivitas Bapak terbaru nih akhir-akhir ini apa sih Pak? Ya kayak hari ini kan ini P4 ya, P4 itu pusat pokoknya bagaimana di sini sekarang ada workshop tentang penguatan kurikulum P5. Ya, nanti aplikasi dari pelajaran muatan lokal itu dikaitkan dengan kurikulum P5 ini untuk tingkat sekolah dasar di wilayah Jakarta Pusat gitu. Jadi kita juga melaksanakan kegiatan ini di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan ini sekarang sedang melaksanakan kegiatan workshop penguatan P5 kepada guru SD sekolah dasar di Jakarta Pusat. Oke, baik Bapak. Kita langsung aja ya Pak ya. Pertanyaan pertama nih Pak, dari kami seperti sudah dikenalkan tadi di awal, Bapak kan seorang budayawan Betawi nih Pak. Dilihat dari latar belakang Bapak yang saat ini juga merupakan wakil dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Terus pertanyaan kami ini, apakah ada alasan tertentu kenapa sih Bapak menggeluti dunia Betawi ini nih Pak? Termasuk juga menjadi sahibul hikayat Betawi nih Pak ya. Sejak kapan gitu Bapak berkecimpung dalam hal-hal yang berbau budaya Betawi? Terus apa emang sejak dari kecil atau sejak sekolah kah? Bagaimana Pak? Ya, saya ini kan Betawi ya, Betawi asli. Jadi oleh karena itu dari kecil, dari kelas dari kecil lah, mungkin dari dibuntingin kali ya, karena dibuntingin kan saya nggak tahu ketika dibuntingin nyak saya mungkin dia 7 bulanin saya, dan itu saya sudah belajar gitu ya. Dan ketika kelas 4, kelas 5 SD itu, dulu bukan SD ya, saya sekolah di madrasah itu, kemudian itu di kampung saya itu ada grup kesenian lenong. Pada saat itu saya sudah ikut diajak pentas lenong untuk menjadi anak-anaknya, ya anak kecil gitu ya, anak kecil. Jadi kemudian sesudah masuk sekolah SMP, sekolah madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, saya semakin sering mengikuti kegiatan-kegiatan kesenian ya. Dan saat itu saya sudah ikut kegiatan kesenian di Gelanggang Remaja Jakarta Selatan di Bulungan. Kemudian ketika saya menjadi mahasiswa, memang saya semakin intensif mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, khususnya yang tentang keetnisan. Keetnisan itu di kampus itu ada organisasi ekstra, yaitu organisasi ekstra yang kedaerahan.
mahasiswa Betawi yang ada di universitas itu mempunyai organisasi namanya KMB. KMB itu Keluarga Mahasiswa Betawi. Dan ketika saat itu saya direkrut oleh senior-senior, kemudian dalam kepengurusan saya menjadi pengurus. Saya sudah saat itu kemudian diminta menjadi kepala bidang kebudayaan Betawi pada organisasi itu. Nah, kemudian saya ya semakin intensif lah. Kemudian apalagi di akhir abad 20 masuk ke abad 21 itu kan anak-anak muda yang meminati kesenian dan kebudayaan Betawi pada umumnya memang meskipun awalnya banyak tapi kemudian kan mereka bergerak sesuai dengan keilmuannya. Kalau ketika mahasiswa itu kan kita nggak sendirian karena saya dari Fakultas Sastra saat itu, Fakultas Sastra yang memang lebih kencang, lebih kuat kepada kesenian dan kebudayaan, maka saya meneruskan tradisi mencintai kebudayaan. Ada teman-teman lain tuh ada yang dari teknik, ada yang dari kedokteran, ada yang kedokteran gigi, ada yang dari ilmu politik, ada yang dari macam-macam. Mereka akhirnya tersebar kemana-mana dan generasi saya di generasi 79 itu mungkin cuman saya dan beberapa teman yang memang mempunyai minat yang terus-menerus dipelihara sampai dari dulu sampai sekarang. Baik Pak, izin selanjutnya kan tadi Bapak ini sudah menjelaskan ya Pak alasan kenapa menggeluti hal-hal yang berbau kebudayaan Betawi. Sekarang kami ingin bertanya Pak, apa sih arti Betawi atau kebudayaan Betawi ini di hidup Bapak? Apakah keputusan Bapak menggeluti dunia Betawi akhirnya mengubah hidup Bapak gitu Pak? Biasa aja lah karena saya kan orang Betawi. Kemudian saya melihat kawan-kawan itu bergerak pada bidang-bidang lain. Yang di geografi tentu saja mereka bergerak di geografi. Yang di teknik mereka bergerak di teknik. Karena saya dari ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu kebudayaan, maka saya meneruskan minat ini memang yang berangkat dari identitas sendiri. Saya melihat teman-teman itu bergerak pada bidangnya, maka kalau saya tidak memperkuat pijakan pada kebudayaan ini, maka menjadi lemah dia ya, menjadi semakin tipis orang kenal kepada kesenian ini. Maka saya berikhtiar, saya melakukan berbagai hal, saya ikut lomba penulisan ini, ikut lomba tentang ini, ikut kegiatan ini, ikut pementasan ini, ikut workshop ini, ikut ini yang terkait dengan kebudayaan dan kebudayaan Betawi pada khususnya. Jadi darah dan identitas lokal itulah yang semakin memperkuat saya untuk senantiasa berada pada jalur itu. Oke Bapak, baik. Pertanyaan selanjutnya Bapak, tadi kan kita sudah bertanya tentang Bapak seorang budayawan Betawi nih. Nah sekarang kita mau bertanya tentang Bapak juga yang seorang penulis ya Pak, dari karya buku kumpulan Bapak, dari puisi, sajak-sajak, terus yang kami dapatkan nih informasinya Bapak pernah menciptakan karya kumpulan puisi Dol, terus kumpulan puisi Sihir Sindir, Gelembang Imaji, terus Jampe Sayur Asem, dan kumpulan puisi Cerita dari Dapur, dan masih banyak lagi ya Pak ya? Nah yang ingin kami tanyakan ini, apakah ada inspirasi nih yang membuat Pak Yahya memulai menulis buku kumpulan atau sajak-sajak yang Bapak terbitkan? Karena kan orang juga mengenal Bapak nih budayawan Betawi ya Pak, tapi ternyata Bapak juga menciptakan dan menerbitkan buku gitu Pak. Apa yang menjadi inspirasi Pak Yahya gitu untuk menciptakan buku-buku Bapak? Yang pertama-tama kan saya ini kan melihat ya dia bergerak begitu saja, perasaan kemudian keinginan dia bergerak begitu saja. Jadi dulu di awal-awal saya menulis itu kelas 1, kelas 2 madrasah aliyah, SMA gitu ya, saya menulis begitu saja karena memang secara naluriah. Kemudian memang ada satu guru saya saat itu yang sangat perhatian kepada saya karena dia melihat kalau saya menulis tuh pasti dia suka gitu ya, maka dia memberikan kepada saya modal kamus ya. Jadi kalau kamu menulis harus lihat ejaan, harus lihat kamus, jadi jangan sampai salah. Maka saya semakin yakin saya bisa menulis atas dorongan seorang guru saya itu ya di sekolah waktu itu. Dan saat itu kemudian saya menulis, saya kirimkan ke radio untuk dibacakan, saya kirim ke majalah untuk diterbitkan, saya kirim ke
koran untuk diterbitkan, dan memang pada saat itu dari tahun 80-an itu saya banyak mengirimkan, dan oleh karena itu data-data tentang hasil karya tulis saya di tahun 80-an itu ditengarai, dilihat oleh pemerintah, dan saya ternyata sudah berkarya di bidang penulisan puisi ini sudah 40 tahun lebih. Oleh karena itu 3 bulan yang lalu melalui Balai Bahasa itu, melalui Badan Bahasa, saya mendapatkan apresiasi penghargaan oleh pemerintah melalui Balai Bahasa sebagai penyair yang sudah berkarya mendedikasikan ke penyairannya sudah 40 tahun begitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi biasa aja saya melihat sesuatu yang bergerak di depan saya. Saya melihat ada korupsi. Saya melihat ada teman-teman yang sedang sedih. Saya melihat ada mak-mak yang terjerembab di pinggir jalan. Saya melihat ada orang buang sampah sembarangan. Jadi buat saya itu semua yang melintas itu merupakan inspirasi ya. Oleh karena itu dari buku saya yang pertama itu Gelembung Imaji, imajinasi sedemikian rupa. Saya melihat ada teman-teman yang sedang galau kalau bahasa sekarang gitu. Kemudian saya ungkapkan itu. Bahkan ketika saya masuk kuliah pertama itu saya melihat ada mahasiswa cantik, kemudian saya taksir dia, kemudian saya ciptakan banyak puisi untuk dia. Saya menciptakan puisi, kemudian juga saya tulis cerpen, dan alhamdulillah ya meskipun dia nggak tahu kalau saya jatuh cinta kepadanya, ketika saya kasih puisi saya juga nggak ngerti ini apa sih sebetulnya gitu. Jadi dan seterusnya. Begitu yang terakhir itu kan Dol itu kan saya melihat bahwa ini kok kehidupan begini-gini amat ya, seolah-olah dia udah begitu jauh melenceng. Dol itu kan sudah apa sih, udah aus ya, sudah aus. Itu bahasa apa Dol? Dol itu bahasa Betawi ya, Dol itu bahasa Betawi, dan itu sudah aus. Pokoknya dia di remnya nggak pakem, dikasih giginya udah nggak jelas, di rodanya udah jalan melengkung. Jadi kira-kira begitu semuanya. Saya melihat seperti itu. Ada korupsi, orang nggak punya perasaan. Kok ada anak murid yang tega-teganya mempersekusi dia punya gurunya? Kok ada orang tua yang begitu tega mencelakakan anaknya dan seterusnya. Jadi dia mengalir begitu saja, dan itu saya tangkap secara bebas gitu ya. Di IG Bapak juga saya lihat Bapak menciptakan apa ya, di captionnya kayak puisi sajak-sajak gitu ya Pak. Jadi emang Bapak ngalir aja gitu, melihat sesuatu Bapak tulis. Misalnya kan yang teman-teman suka itu, saya kan kalau di IG itu menulis, saya lihat misalnya kemarin tuh korupsi ada uang di pele kabinet itu yang bermari-mari itu, kemudian saya tulis dalam bentuk sketsa itu ada tokohnya itu Kodir Balong gitu ya, emaknya Kok Gaye. Jadi keluarga itu ngomong turut-turut dia itu mengomentari suasana yang ini. Kalau misalnya ada sesuatu misalnya gaji guru, kemudian guru yang dianiaya yang di Sulawesi itu ya, saya tulis dalam bentuk tokoh pembicaraan gitu, sketsa pendek gitu ya. Tapi itu ternyata banyak dapat komentar dari teman-teman, dan memang ada teman-teman yang ngumpulin dan katanya mau diterbitin, katanya begitu katanya. Semoga Pak bisa terbitin biar orang yang baca. Iya. Kan kalau tadi kan Bapak bilang nulis puisi itu ngalir aja ngeliat yang mata, tapi bagaimana dengan Bapak nulisnya juga tentang sejarah, kuliner, itu gimana Pak? Apakah itu juga masuk hobi atau ada tujuan? Yang pertama-tama dokumentasi tentang itu masih lemah. Dari sisi kesejarahan saja misalnya, itu masih sangat lemah. Dikatakan orang Betawi itu baru muncul di dalam sejarahnya di awal abad 19. Itu kan sudah ngaco. Nah, ini kan bumi sudah cukup tua. Maka dari beberapa sumber yang saya temukan, dari buku-buku dan arsip-arsip yang saya temukan, bahwa kehidupan di sini yang orang sini itu maksudnya yang kemudian disebut dengan Betawi itu, dia itu sudah ada menempati kawasan ini paling nggak pada abad ke-5 sebelum Masehi.
Itu karena kenapa? Karena hasil penggalian ahli-ahli kepurbakalaan itu di berbagai kampung memperlihatkan bahwa di kampung Gandaria ada hunian, di kampung Condet ada hunian, di kampung Rawamangun ada hunian, di kampung ini ada hunian. Itu dari hasil penggalian-penggalian itu dikumpulin bahwa ada artefak kehidupan di situ. Ada sisanya anting-anting, ada sisanya gerabah, ada sisanya cincin, ada sisanya macam-macam lah yang ditemukan bahwa di situ ada hidup manusia pada masa lalu. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa orang kita di sini sudah hidup sejak 5 abad sebelum Masehi. Ketika abad 5 abad Masehi itu, ketika itu dilakukan penggalian di kawasan-kawasan itu, termasuk di kawasan ini kan, karena kawasan ini kan, ini kawasan apa nih? Ini kan kawasan Pasar Baru ya, Pasar Baru kan. Di sini dulu pusat kegiatan. Di situ ada kampung namanya Kampung Sawah Besar. Di Kampung Sawah Besar itu pada masa lalu itu ditemukan gerabah macam-macam. Di awal abad 20 hidup tokoh besar di sini, di sini nih, di Sawah Besar itu namanya Muhammad bin Tamrin. Muhammad bin Tamrin lahir di sini dan dia kemudian mendirikan satu perkumpulan kaum Betawi, dan itu ya, jelas memperlihatkan bahwa masyarakat sini hidup di sini sudah berabad-abad. Bukan mereka baru ada ketika dalam tulisan-tulisan sejarah itu dikatakan kita baru ada Betawi baru ada pada abad 19. Jadi kira-kira gitu. Jadi saya menulis itu. Kuliner juga begitu, karena data tentang kuliner di masyarakat Betawi itu kan umumnya itu tradisi lisan. Semuanya itu diceritakan oleh engkong kita kepada anaknya nanti menceritakan kepada cucunya dan seterusnya dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu dari cerita misalnya kue jongkong itu nggak ada. Itunya apanya tuh? Resepnya apa? Cara ngolahnya gimana? Ngadumnya gimana? Terus perbandingannya itu kan nggak ditulis. Disimpan oleh nenek moyang kita ada di sini. Dari sini kemudian disebarkan kepada generasi muda. Oleh karena itu kebutuhan pada inventarisasi itu saya tulis menjadi buku kuliner. Begitu juga nanti ketika ada permainan anak-anak yang di sekolah itu diajarin misalnya Damdas 17, Damdas 3 batu, 8 batu, 16 batu itu belum ada. Ini bagaimana cara mainnya? Gimana mulai mengundinya? Itu kan nggak ditulis, maka saya tuliskan seperti itu dan seterusnya itu. Ya baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari banyaknya karya Bapak yang udah Bapak terbitkan, terus ada yang paling berkesan nggak sih Pak? Ya semua karya kan mempunyai waktunya sendiri. Ketika Gelembung Imaji itu muncul, saya merasa bangga betul kepada dia karena itu karya saya. Dan ketika Jampe Sayur Asem muncul, maka saya juga bangga kepada dia. Jadi dia sesuai dengan kemunculannya, pada saat itulah kita bangga kepadanya. Dari semuanya tentu saja saya membanggai hasil kerja itu karena ternyata itu ada manfaatnya buat lingkungan, buat mahasiswa yang melakukan penelitian. Di buku saya yang terakhir misalnya Betawi Megapolitan merawat Indonesia palang pintu itu judulnya saya lupa itu banyak diminati oleh orang-orang bahkan dari luar negeri itu di Kongres Library itu di Amerika Serikat itu minta banyak yang mereka akan simpan di perpustakaan mereka dan buku-buku yang lain juga. Ketika saya studi S2 yang saya mengambil seni pertunjukan itu kan akhirnya ada penerbit yang tertarik dan diterbitkan itu menjadi jantung pertumbuhan dan perkembangan. Itu juga banyak yang meminati karena seni pertunjukan itu kan dia diceritakan di sini oleh para maestronya, diceritakan di sini bagaimana dia harus ngelolo, bagaimana dia harus arang-arangan, itu semuanya diceritakan. Maka saya tulis semuanya itu menjadi data yang dipelihara karena ketika maestro hilang kan akan hilang. Kalau saya udah tulis itu maka orang bisa nanti merekonstruksi lagi ketika maestro sudah nggak ada. Berarti setiap Bapak menulis itu Bapak selalu puas gitu ya, selalu bangga dengan hasil-hasil Bapak itu? Ya kalau bangga sih iya, tapi puas sih belum karena ternyata memang misalnya yang terakhir itu saya masih rada keliru menerjemahkan bagaimana orang Betawi melihat air. Ya, air itu apa?
fungsinya. Kemudian napas kita itu apa? Itu kan di dalam kearifan lokal itu ada. Jadi air itu ternyata dia nggak boleh didominasi oleh seseorang. Jadi yang sekarang orang jualan air kemasan itu sebetulnya salah. Oh iya, Pak. Karena air itu, air dari tempat kamu mungkin mengalir ke tempat saya. Itu saya nggak bisa mengklaim itu air saya. Iya. Kan kalau air kamu mampet kan ke tempat saya juga mampet. Jadi air itu menjadi fungsi sosial yang nggak boleh diperjualbelikan. Jadi itu yang saya kritik juga pada kehidupan zaman sekarang. Misalnya begitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, Ya. bagaimana sih pandangan Bapak tentang banyak orang yang mengatakan kalau bersastra itu hanya sebagai hiburan, bukan tentang hal yang untuk dikaji lebih dalam lagi gitu Pak? Menurut Bapak kayak gimana? Ya, orang yang seperti itu kan kita bisa lihat dia memang dia nggak tahu ilmu itu atau dia bercanda, gitu ya. Dia nggak tahu karena kan dari dulu si sastra ini, si sastra ini kan memang dekat dengan filsafat. Orang-orang filsuf itu zaman dulu sudah mengeluarkan bahwa sastra itu dulce et utile. Jadi kalau zaman siapa itu filsuf klasik ya, itu Plato atau siapa ya Pak? Apa Aristoteles, saya lupa siapa. Dulce et utile. Dulce itu hiburan dan juga dia edukasi, petunjuk. Jadi selalu begitu, setiap kesenian betapapun itu kesenian itu dianggap nggak ada apa-apa ya, tapi dia tetap mempunyai fungsi seperti itu. Dia menghibur, kemudian dari menghibur dia memberikan informasi dan pendidikan. Jadi itu. Jadi orang-orang yang menganggap seperti itu saya rasa karena dia memang belum tahu dan memang dia bacaannya belum banyak. Gitu. Yaitu ya kan orang-orang masing-masing kan mempunyai perspektif sendiri terhadap sesuatu. Jadi kita nggak bisa kalau dia orang misalnya dia suka berenang, kita nggak harus diajarin dia naik pohon. Biarin aja dia berenang dulu. Jadi kan sesuai dengan pengetahuan yang jadi soal. Jadi kira-kira begitu. Nah, izin Pak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Bapak ini melihat perjalanan Bapak sebagai seorang budayawan Betawi dan juga seorang sastrawan Pak? Apakah dalam perjalanannya itu penuh liku atau penuh kebendaraan atau malah bercampur keduanya? Ya, enggak, saya kan nggak berniat untuk itu, nggak berniat menjadi sastrawan, nggak berniat menjadi budayawan. Itu kan muncul karena dari teman-teman aja. Malah sekarang banyak yang memanggil saya Buya. Buya itu ahli ilmu. Jadi ada yang panggil tuan guru. Jadi orang memanggil begitu sih, biarin aja. Itu kan emang prosesnya mereka dengan pemahaman bercanda atau pemahaman serius. Saya sih asik-asik aja, nggak terlalu berfokus pada itu. Kalau saya sudah dianggap sebagai budayawan kemudian saya nggak dihormati sama orang sono, apa saya kemudian protes? Kan enggak. Kan hanya segelintir orang yang tahu bahwa saya mengerjakan ini, kemudian oleh lingkungan saya dikatakan sebagai budayawan atau sebagai penyair karena mereka tahu kiprah saya tulis puisi, saya tulis buku, itu kan segelintir orang. Jadi ya biarin aja orang menyebut itu, dan orang nggak menyebut itu juga nggak ada untung, nggak ada ruginya sih sebetulnya, karena biasa aja gitu ya. Kalau saya nggak niatkan untuk itu. Kalaupun sekarang mendapat penghargaan itu ya alhamdulillah orang. Apakah itu menjadi bonus Bapak dalam kehidupan Bapak? Ya apalah itu, pokoknya terima kasih lah gitu. Ternyata memang yang saya sangat hormatin hasil itu karena saya itu nggak pindah ke lain hati. Saya dari dulu itu saya tetap pada Betawi. Kalau saya ditanya tentang Baduy, saya kasih orang lain. Saya ditanya tentang ini, jadi kalau Betawi apapun tentang Betawi, saya itu jadi keistiqomahan itu yang saya hormati dari sikap saya itu. Lainnya sih bonus lah yang seperti kamu bilang tadi itu bonus. Oke, pertanyaan terakhir Pak, apakah ada pesan atau harapan untuk kami nih, untuk para generasi muda yang mau mengenal dunia sastra dan juga budaya, seperti khususnya budaya Betawi yang Bapak jalani hingga saat ini, apakah ada Pak? Ya, yang pertama itu untuk kamu wahai generasi muda,
kamu harus tahu siapa dirimu itu. Dirimu itu ada identitas, maka identitasmu itu harus kamu kenali. Dari kamu kenali itu, kamu harus mencintai dia. Karena kan dengan kamu mencintai itu, maka ada rasa ikhlas dari kamu, ada rasa ingin mencapai sesuatu, dan itu harus kamu pertahankan. Jadi cinta itu yang membuat kamu bersinar. Sinar itu kamu bagi kepada kiri kanan. Dari kiri kanan kamu itu, cinta itu akan terus memberikan suasana terang, suasana girang, suasana gembira. Maka saya berharap seperti itu. Dan sesudah kamu mempunyai cinta itu, kamu harus punya bekal ya. Bekalnya itu apa itu? Yang ikro. Kalau dalam Al-Quran bilang itu ikro, kamu harus baca. Kalau kamu menulis tidak membaca, kamu menulis tidak melakukan riset, maka ya nggak ada isinya nantinya, nggak ada. Jadi kamu harus baca, membandingkan sesuatu dengan sesuatu, dan juga nomor tiganya bertanya kepada orang yang betul. Sudah itu bertanya kepada orang yang betul, maka kamu harus sabar berada pada jalur itu. Jadi kalau konsep pendidikan itu dari dulu kan selalu dikatakan bahwa waktu yang panjang, tuli zaman. Kalau zaman saya di madrasah itu dikatakan kayak tuli zaman itu kamu belajar nggak ada batas waktu. Bahkan sampai sekarang ini saya belajar kepada bapak-bapak ibu guru yang barusan saya sebagai narasumber kepada mereka, bahwa ternyata sesuatu yang saya anggap saya tahu ternyata keliru. Ya, saya mendapatkan pelajaran dari guru-guru yang barusan tadi saya berikan materi tentang sejarah dan kebudayaan Betawi kepada mereka. Jadi kira-kira begitu. Jadi konsisten, kemudian kamu harus tahu jati diri kamu harus sabar, dan kamu harus banyak baca, banyak melakukan penelitian. Itu kira-kira. Baik Pak Yahya, kiranya tadi pertanyaan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas ilmu, pengetahuan, informasi yang Bapak berikan kepada kami dan juga pada penonton video ini. Semoga hal tersebut dapat memberikan kebermanfaatan nih bagi kita semua. Baik Bapak, sebagai penutup, apakah Bapak ada pernyataan terakhir Pak? Atau Nggak cukup lah. Yang penting itu kamu sayang kepada diri kamu tahu siapa kamu bisa menempatkan dirimu sesuai dengan kondisinya. Jangan menjadi orang yang sembrono gitu ya. Jadi identitas kamu itu, dan dengan niat baik kamu itu, kamu akan menjadi orang yang bermanfaat, atau paling tidak nggak membuat kerusakan lah di tengah-tengah kehidupan yang sedang kita pelihara ini. Itu syukran. ya kalau begitu Kak, saya dan Dinanti pamit undur diri ya Bapak. Terima kasih sekali lagi menjadi narasumber kami Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua. Bapak.